Siapkan alat dan bahannya. Buat slip knot, lalu buat rantai. Sebanyak 45 rantai. Kemudian buat single crochet di dalam setiap lubang rantainya. Satu lubang rantai diisi dengan satu single crochet. Jumlahnya nanti ada 44 single crochet. Sampai di ujung, buat satu rantai dan dibalik. Kita lanjut di baris kedua. Baris kedua kita membuat single crochet. Untuk alasnya ini kita buat single crochet bolak-balik seperti ini sampai mendapatkan 5 baris. Selesaikan sampai di ujung, lalu tambahkan lagi 3 baris single crochet bolak-balik. Jadi nanti totalnya ada 5 baris. Setelah 5 baris hasilnya seperti ini. Kemudian pasang penanda di bagian ujungnya. Sekarang kita buat single crochet berkeliling. Satu baris diisi dengan satu single crochet. Di bagian sudut ini, dan ini ya, itu kita isi dengan increase atau 2 single crochet di dalam satu lubangnya seperti ini. Lalu dilanjutkan lagi membuat satu single crochet di setiap lubang rantai. Lanjutkan seperti itu sampai bertemu di penanda. Di penanda kita isi satu lubang rantai dengan increase. Lalu buat slip stitch dengan single crochet yang awal. Buat satu rantai, lalu kita masuk di bagian back loop dan buat single crochet. Jadi di baris ini kita akan membuat single crochet back loop seperti ini tanpa ada penambahan ya. Buat berkeliling dari awalan ini sampai bertemu di awalannya ini lagi. Bertemu di penanda buat slip stitch. Jumlahnya ini ada 100 single crochet back loop atau 100 rantai. Jadi sudah kelipatan 5 karena motif yang akan kita buat ini menggunakan kelipatan 5. Kita lanjut membuat motifnya. Buat awalan 3 rantai. Ini dihitung sebagai satu double crochet ya. Lalu masuk di lubang yang sama, buat satu double crochet. Buat 10 rantai. Lalu kita buat picot. Masuk di lubang rantai ini, lalu di slip stitch seperti ini ya picotnya. Kita skip di bawah 4 rantai, 1 2 3 4, masuk di lubang berikutnya, buat 2 double crochet, 1 rantai, lalu 2 double crochet masih di lubang yang sama. Lalu buat 10 rantai.
lalu skip 4 rantai. Buat motifnya lagi, 2 double crochet, 1 rantai, 2 double crochet. Sepuluh rantai, lalu buat picot. Ini motif di baris yang pertama. Di akhir baris motif yang pertama ada satu motif seperti ini, lalu kita skip 4 rantai di bawah. Kita masuk di lubang yang sama dengan motif yang awal dan kita buat 2 double crochet, lalu 1 rantai dan buat slip stitch di 3 rantai yang awal. Kemudian pasang penanda untuk menandai bagian luar atau bagian depan. Ini bagian luar atau bagian depan ya, karena kita akan membuat motifnya itu bolak-balik depan dan belakang atau luar dalam. Berikutnya buat 3 rantai, lalu dibalik. Kita merajut dari arah dalam, masuk di dalam rongga ini 1 rantai yang kita buat untuk motifnya, buat 1 double crochet, lalu buat 10 rantai. Langsung kita masuk ke motif berikutnya. Di tengah-tengah ini ya, motif kipasnya tadi yang kita buat 1 rantai, kita masuk di sini dan langsung membuat 2 double crochet, 1 rantai, lalu 2 double crochet. Lalu 10 rantai. Pindah lagi ke motif berikutnya, buat 2 double crochet, 1 rantai, 2 double crochet. Ini motifnya itu sama dengan baris yang pertama, hanya tidak dibuat picot. Jadi dibiarkan saja seperti ini ya, dan kita mengerjakannya itu dari arah dalam. Akhir motif yang kedua itu ada 10 rantai seperti ini, lalu kita masuk di lubang yang sama dengan awalannya dan buat 2 double crochet, 1 rantai, lalu buat slip stitch. Buat 3 rantai, lalu dibalik. Kita ke bagian luar lagi ya. Masuk di tengah-tengah motifnya dan buat 1 double crochet, lalu buat 10 rantai. Pindah ke motif berikutnya, masuk di tengah-tengahnya, buat 2 double crochet, 1 rantai dan 2 double crochet, 10 rantai. Ini motifnya sama seperti baris yang kedua, hanya dibalik ke bagian luar atau bagian depan. Akhir motif yang ketiga ada 10 rantai, lalu kita masuk di lubang yang sama dengan awalannya, buat 2 double crochet, 1 rantai,
lalu kita buat slip stitch. Buat 3 rantai, dibalik lagi. Dari sini tinggal mengulangi motif di baris yang kedua, lalu dibalik. Buat lagi motif di baris ketiga, dibalik lagi, ulangi motif baris 2, 3, seperti itu seterusnya sampai mendapatkan tinggi yang kalian inginkan. Dan sekarang punyaku ini sudah mendapatkan 12 baris motif. Nanti hasilnya memang seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan membuat kepangan. Ini bagian yang bawahnya tadi, lalu atasnya ini kita masukkan seperti ini. Setelah selesai nanti hasilnya lurus, tidak melebar lagi seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Ini punyaku tadi berakhir di bagian dalam ya, jadi akan kita putar. Buat awalan 3 rantai, lalu diputar ke bagian depan atau bagian luar ini yang ada penandanya. Masuk di lubang yang sama, buat 1 double crochet, lalu kita masuk di rantainya ini ya rantainya, buat 1 single crochet, lalu masuk ke tengah motifnya, buat 4 double crochet. Lalu masuk ke rantainya, buat 1 single crochet, pindah lagi ke motifnya, buat 4 double crochet, masuk lagi ke rantainya, 1 single crochet, masuk ke motifnya, buat 4 double crochet, masuk ke rantainya, 1 single crochet, ketemu dengan awalannya, kita buat 2 double crochet, lalu gabungkan dengan 3 rantai yang awal dengan slip stitch. Lalu buat 1 rantai, kita masuk di setiap lubang rantainya dan buat single crochet. Selesaikan sampai bertemu di awalannya ini lagi, sambil pasang ring di bagian samping-sampingnya, dan akhiri dengan slip stitch. Buat baris single crochetnya ini sebanyak 2 baris untuk bagian atasnya ini. Untuk hasilnya nanti seperti ini. Ini bagian depannya tadi, aku lepas dulu penandanya.
Dan sekarang dompet rajutnya sudah jadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga suka dan bermanfaat.